Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita haturkan, ucapkan selain pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang telah memberikan kepada kita karunia yang tak terhingga, sehingganya kita masih dihidupkan pada hari ini sampai detik ini, dapat menghirup udara segar, dapat bernafas, dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan penuh keimanan dan keislaman insyaallah. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berbicara pada Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35, di mana Imam Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah kita bacakan konteks hadisnya di pertemuan yang lalu, di mana hadis ini merupakan salah satu hadis yang mengumpulkan perkara-perkara yang jangan sampai seorang muslim bersentuhan dengannya, sebab hal tersebut bisa merusak persaudaraan mereka, sebab hal tersebut bisa membuat retak hubungan di antara mereka, yang harusnya kaum muslimin, kaum mukminin bersaudara. Mereka dipersaudarakan karena Islam, mereka dipersaudarakan karena iman. Maka yang harusnya ada bentuk ta'awun, saling tolong menolong di antara mereka, saling bekerja sama di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu suka menolong saudaranya.
Sesama muslim harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebut di dalam hadits ini merupakan perkara yang bisa merusak hubungan mereka, sehingga tidak ada lagi unsur tolong menolong, tidak ada lagi persaudaraan, retak hubungan persaudaraan di antara mereka. Telah kita bacakan poin yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad telah kita sebutkan definisinya, di mana yang namanya hasad, seseorang tatkala benci nikmat yang ada pada orang lain, tidak suka orang itu dapat nikmat, itu sudah hasad. Apalagi kalau dia berangan-angan supaya nikmat yang ada pada saudaranya hilang, habis. Nah, ini lebih hasad lagi yang seperti ini. Dan Nabi sebutkan dosa hasad itu sebagai dosa yang pertama. Kenapa? Karena dosa inilah yang pertama terjadi di alam ini. Itulah yang pertama kali menimpa iblis, laknatullah alaih. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, bagaimana hasadnya iblis kepada Adam alaihi salam. Karena Allah telah mengistimewakan Adam dengan berbagai keistimewaan, iblis pun hasad kepada Adam. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia hasad. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sifat ini diturunkan ternyata kepada orang-orang Yahudi, yang mereka disebut di dalam Quran hasadan min indi anfusihim. Mereka itu hasad, kata Allah. Dalam diri-diri mereka ada penyakit hasad. Ini orang-orang Yahudi, Allah sebut dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata ini pula yang menimpa orang-orang musyrikin jahiliyah. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka hasad kepada kaum muslimin. Apa kata mereka? Disinggung di dalam Al-Quran. Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka ini, kata orang-orang musyrikin jahiliyah itu, menunjuk kepada kaum muslimin para sahabat, apakah mereka ini orang-orang yang lebih dianugerahkan oleh Allah karunia, nikmat dan keutamaan ketimbang kita? Karena orang-orang musyrikin ketika itu menganggap diri mereka yang lebih pantas untuk mendapatkan keutamaan. Kenapa? Karena mereka membandingkan, kami ini orang kaya, sementara yang ikut Muhammad kebanyakannya orang-orang miskin, du'afa wal masakin, dari kalangan orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Tidak mungkin kalau mereka itu mendapatkan hidayah sementara kita tidak dapat hidayah. Ini orang-orang musyrikin jahiliyah. Akhirnya mereka pun hasad kepada kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kepada orang-orang munafikin, sifat ini pun ada pada diri mereka, terutama pada gembongnya orang-orang munafikin di zaman Nabi, yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafikin di zaman Nabi. Terkenal orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dia hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini dalam sejarahnya, dia ini salah satu tokoh di kota Madinah pada waktu itu. Ketika terjadi peperangan saudara antara suku Aus dan Khazraj, maka di antara yang dituakan di kota Madinah ketika itu Abdullah bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga orang-orang Madinah itu akan mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pimpinan mereka. Memang sudah dicanang-canangkan menjadi pemimpin, tapi ternyata semua itu gagal. Kenapa? Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian kaum muslimin hati mereka terpaut dengan Rasulullah, akhirnya
yang tadi didamba-dambakan, diidam-idamkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi kota Madinah, pemimpin kota Madinah, menjadi gagal total. Maka dia benci kepada Nabi Muhammad, dia hasad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai menjadi pimpinannya siapa? Orang-orang munafikin di zaman itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini penyakit hasad, ya, yang memang sengaja iblis turunkan kepada anak cucu Adam. Dia sudah berhasil menggoda Adam alaihissalam. Kemudian dia ingin apa? Hal tersebut turun temurun kepada anak cucu Adam. Makanya Pak, di dalam sejarah disebutkan juga bagaimana si Qabil bisa sampai membunuh Habil, itu juga gara-gara hasad dari si Qabil kepada si Habil ini. Terkenal dalam sejarah, Qabil dan Habil ini kan anaknya Adam. Disebutkan di dalam Quran ceritanya, ketika Allah perintahkan mereka bersedekah, watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Disebut di dalam Al-Quran, bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan sebenar-benarnya. Bagaimana ceritanya? Idh qarraba qurbanan, ketika dua anak cucu Adam ini yang konon namanya si Qabil dan si Habil, ketika keduanya melakukan kurban, berkurban keduanya, apa yang terjadi? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Allah terima ya kurbannya si Habil, sementara kurbannya si Qabil tidak diterima oleh Allah. Kalau di zaman dulu itu Pak, orang apa namanya sedekah yang diterima dan tidak diterima itu ketahuan. Ya. Ketika mereka mempersembahkan sedekahnya yang ikhlas, maka itu yang diterima oleh Allah. Tidak turun apa-apa dari atas langit. Tapi yang tidak ikhlas, maka turun apa namanya api menyambar sedekah yang tidak ikhlas itu sampai hangus. Itu di zaman dulu begitu. Betul-betul dinampakkan. Beda di zaman sekarang. Tidak tahu kita mana sedekah yang ikhlas, mana sedekah yang tidak ikhlas. Kalau di zaman dulu, di zaman Adam alaihi salam, ketahuan ya Bu, ketahuan langsung. Ini sedekah yang ikhlas, ini sedekah yang tidak ikhlas. Makanya turun api yang menyambar sedekahnya si Qabil. Ketahuan si Qabil ternyata tidak ikhlas dalam sedekahnya. Maka apa yang terjadi? Si Qabil pun hasad kepada Habil, sampai dia berkata, la aqtulannak, aku akan bunuh kau wahai Habil. Padahal saudaranya sendiri. Dia tidak terima. Iya, sedekahnya tidak diterima, sementara sedekahnya saudaranya si Habil diterima. Maka dia tidak terima ini. Maka dia pun hasad sampai ingin membunuh saudaranya, dan betul-betul dia bunuh saudaranya. La aqtulannak, aku akan bunuh kau wahai Habil. Maka Habil hanya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana iblis pun berhasil menggoda dua anak Adam ini. Dengan apa? Dengan sifat hasad yang diturunkan iblis kepada si Qabil. Subhanallah. Gara-gara hasad ini terjadilah kemungkaran yang lain. Lihat, gara-gara hasad Pak, timbul apa? Kemungkaran yang lain. Sampai apa? Sampai dia membunuh saudaranya sendiri. Dan itulah pembunuhan yang pertama yang terjadi di muka bumi tatkala itu. Belum pernah ada pembunuhan kecuali setelah si Qabil membunuh si Habil. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa tidaklah terjadi pembunuhan di dunia ini sampai hari kiamat kecuali dosa pembunuhan itu juga akan dilimpahkan kepada si Qabil yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Karena dia pertama kali yang membuat pembunuhan.
Nah, sehingga sampai kiamat kalau terjadi pembunuhan, ada peristiwa pembunuhan, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Nah, inilah dosa orang-orang yang mencontohkan kejelekan itu. Nah, dia bukan hanya dapat dosanya, tapi dosa orang yang mengikuti dia juga dia akan dapatkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara hasad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi orang yang hasad itu terkadang dari hatinya sudah hasad, tidak suka dia. Dia berangan-angan semoga hilang, semoga hancur itu barangmu itu. Dia berangan-angan seperti itu. Terkadang dia angan-angan ini dia wujudkan dengan ucapannya. Terkadang dengan perbuatannya. Artinya apa? Dia berbuat jahat sama saudaranya. Supaya apa? Supaya nikmat orang itu hilang. Maka dia pun memfitnah saudaranya. Supaya tujuannya itu. Ya, terkadang dia mencelakai saudaranya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi hasad ini akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain dari perbuatan kedzaliman. Makanya dia sangat bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya kan kita bacakan tentang orang yang melihat kemungkaran, dia harus rubah kan? Dia rubah dengan tangannya kalau mampu. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Nah, orang yang hasad juga begitu, Pak. Orang yang hasad ketika dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, dia berusaha untuk merubahnya dengan tangannya. Bagaimana dia bisa rubah dengan tangannya supaya hilang nikmat orang? Tidak mampu dia lakukan dengan lisannya. Tidak mampu dia lakukan minimal dengan hatinya dia. Berangan-angan supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini bahayanya penyakit hasad, Pak. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya hasad inilah dari bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia seakan-akan menentang takdir dan ketentuan Allah. Ini orang yang hasad. Jadi orang yang hasad itu dia protes, seakan-akan dia protes dengan takdir Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan keutamaan, kenikmatan yang ada pada orang lain. Karena Allah yang memberikan dan Allah yang takdirkan. Iya, Allah berikan kepada si fulan hartanya sekian, pangkat dan jabatannya begini. Itu Allah yang berikan. Dan itu tidak keluar dengan takdir Allah. Ketika dia tidak suka, maka seakan-akan dia protes dengan takdir Allah. Dia tidak setuju dengan takdir Allah. Allah tetapkan hal tersebut kepada dirinya. Ini para jamaah. Jadi hasad ini juga kata para ulama sebagai bentuk protes dengan takdir dan ketentuan Allah. Nah, ini kan kedurhakaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Belum lagi sifat hasad itu akan menghilangkan kebaikan dan pahala yang dihasilkan oleh seseorang. Dia bisa memindahkan kebaikan-kebaikan kita. Rasulullah pernah bersabda, Pak, di dalam sebuah hadis kata Rasul, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati kalian dari penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kamu dari penyakit hasad, karena hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Artinya, Pak, digambarkan oleh Nabi SAW begitu sangat cepatnya hilangnya kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya, seperti cepatnya api melahap kayu bakar itu. Melahap kayu bakar itu, hilang kebaikannya gara-gara dia hasad sama saudaranya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad itu, orang yang hasad itu tidaklah dia zalimi orang kecuali dirinya juga ikut terzalimi. Kecuali dirinya juga terzalimi, ya kan? Karena apa? Dia sendiri yang menderita ketika ada saudaranya yang lebih mendapatkan nikmat tidak seperti yang dia rasakan, tidak seperti yang dia miliki. Tersiksa batinnya.
Dia sendiri yang menyiksa batinnya, ya kan? Cemburu dia, iri dengki dia. Nah, sehingga kata para ulama, ya, orang yang hasad itu, nah, dia sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Dia membuat dirinya menderita sendiri. Tidak senang dia ketika melihat ada orang yang di sana punya mobil baru, tidak suka dia, hasad dia. Tidak senang dia lihat saudaranya yang ada di sana karena dia punya rumah baru. Nah, tidak senang dia sama orang yang ada di sebelah sana. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang baru. Nah, hasad dia. Maka sebenarnya dia sendiri yang tersiksa batinnya. Sementara orang yang dihasadi itu tidak tertimpa mudarat. Justru mungkin sehartanya semakin banyak, kenikmatan yang ada pada dirinya semakin bertambah, dia semakin bahagia. Sementara orang yang hasad, dialah yang menderita, wal iyadzubillah. Dan penderitaannya tidak sampai di situ, tidak hanya di dunia, bahkan bisa berlanjut ke negeri akhirat kalau dia tidak bertaubat kepada Allah dan kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Karena surga itu, ya, diharamkan bagi orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit-penyakit hati semisal hasad. Makanya Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada berguna harta dan anak-anak. Tidak ada guna harta dan anak-anak pada hari kiamat kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama menyebutkan, Pak, ya, penyakit hasad ini itu menimpa kepada siapa saja. Ya. Oleh karenanya sampai Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempersiapkan beliau untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi seorang rasul, untuk disucikan hati beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada kesucian yang paling tinggi. Maka apa yang terjadi pada diri Nabi sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Ada peristiwa pembedahan dada beliau SAW. Dicuci hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa pembedahan itu, sebagaimana warid dalam sirah nabawiyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan bahwa hatinya Rasulullah itu dibedah oleh malaikat Jibril, lalu dicuci dengan apa? Dicuci dengan air Zam-Zam. Bayangkan, tidak main-main, dicuci sama malaikat Jibril sampai 2 kali lagi. Di masa Nabi SAW kecil, sewaktu beliau masih berada di menyusui dengan ibu susuannya, dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu ada proses pembedahan dada Nabi SAW. Dicucikan dada atau hati Rasulullah dari berbagai penyakit hati dan dari bahagian syaitan yang ada pada diri beliau. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya sifat hasad. Sehingga Rasulullah SAW betul-betul dijadikan sebagai hamba Allah yang suci hatinya. Tidak ada sedikit pun pada diri beliau penyakit hasad atau penyakit hati yang lainnya. Kenapa? Sudah dicuci sama malaikat Jibril hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena penyakit hasad ini bisa menimpa siapa saja, orang baik-baik pun bisa menimpa dirinya penyakit hasad ini. Kalau kita merasa ada penyakit hasad ini, kita sadar ada penyakit hasad ini pada diri kita, maka tolak semampu kita. Tolak semampu kita. Ini bahaya ini. Ini bisa menghabiskan amal ibadah saya ini. Nah, kalau dia berusaha untuk menolak, ya, ketika hasad itu datang sama dirinya, dia berusaha tolak, maka dia tidak akan mendapatkan dosa, bahkan terbilang sebagai orang yang berjihad, mendapatkan pahala. Kalau dia tolak. Beda kalau orang yang timbul hasad pada dirinya, malah dia perturutkan. Nah, ini yang berdosa ini. Tapi kalau dia berusaha tolak, nah, ada hasad, dia berusaha tolak. Ini tidak boleh ini dosa ini. Nah, dia berusaha untuk itu, maka insya Allah dia dapat pahala. Apalagi
kalau dari situ dia berusaha melakukan amalan-amalan untuk mengusir hasad. Caranya bagaimana, Pak? Kalau ada hasad dalam diri kita, ya, muncul pada diri kita, kita hasad sama saudara kita, maka doakan saudara kita yang kita tadi hasad kepada dia. Doakan dia. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Atau kita kasih malah orang tersebut hadiah, supaya rasa hasad atau perasaan hasad di dalam diri kita itu hilang. Atau minimal kita puji dia, orang itu orang yang baik, tidak boleh saya hasad sama dirinya. Nah, sehingga yang tadinya hasad bisa berubah menjadi cinta. Nah, ini caranya untuk mengusir hasad dalam diri itu. Nah, jadi kalau ada hasad, ya, dia berusaha melawannya, dia berusaha untuk menghilangkannya, ya, maka itulah orang yang berjihad dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia berusaha untuk menghilangkannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian hasad ini tidak diperbolehkan kecuali pada dua hal. Ada hasad yang dibolehkan, Pak, ternyata. Hasad dalam dua hal ini boleh. Siapa yang bilang, Ustaz? Rasulullah yang bilang. Di dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, kata Nabi, kecuali hanya dalam dua hal. Kalau dua ini kau boleh, hasad tidak boleh. Boleh dalam dua hal ini saja. Yang lainnya tidak boleh. Dua ini boleh, kata Nabi. Ya, para sahabat tanya, apa itu ya Rasul? Kata Nabi sebutkan, wa rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan padanya Quran. Dalam satu riwayat, Allah berikan kepada dia ilmu, sehingga dengan Quran itu, dengan ilmu yang ada pada dirinya, ia bisa menegakkan malamnya dan siangnya. Artinya apa? Malamnya dia beribadah kepada Allah, siangnya dia pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malamnya dia gunakan untuk sholat, siang harinya dia berpuasa. Nah, ini orang yang pertama, kita boleh hasad sama dia. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang kedua, orang yang Allah berikan harta, yang dengan harta itu dia infakkan hartanya di malam dan di siang hari. Nah, ini coba boleh kita hasad sama dia. Ini kan hasad dalam kebaikan. Maksudnya apa? Kita hasad, kita iri sama dia. Ini yang dibahasakan oleh para ulama sebagai ghibtah. Ghibtah ini terpuji, boleh. Itu yang memotivasi kita untuk beramal, bukan dalam unsur dunia, bukan. Ada orang diberikan ilmu, diberikan hafalan Quran, bagus bacaan Qurannya, kita iri sama dia. Itu memotivasi kita untuk juga belajar, untuk juga menuntut ilmu, untuk juga memahami Quran dengan baik, untuk juga menghafal Quran, membaca Quran, semakin termotivasi. Nah, ini jamaah sekalian. Demikian pula orang yang diberi harta, dengan hartanya dia mampu berinfak dan bersedekah, dia iri sama orang itu. Dia pun berandai-andai, seandainya saya punya harta juga, saya pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Nah, ini namanya iri. Dia tidak dengki, dia tidak berkhayal, berangan-angan supaya itu hilang. Tidak berangan-angan seperti itu. Dia cuman iri dalam kebaikan. Yang seperti ini boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, adapun dalam unsur dunia, ya, apalagi berangan-angan sampai nikmat yang ada pada orang lain hilang, ini baru hasad yang haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang la tahasadu, jangan kalian saling hasad, maka Nabi menyebutkan hal yang kedua. Nah, ini baru yang kedua ini. Kata Rasul, wala tanajashu, jangan kalian saling melakukan najash. Apa itu najash? Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Najash itu ini bentuk muamalat.
bentuk muamalah yang bisa menimbulkan persengketaan di antara manusia. Bagaimana bentuknya? Ini muamalah tanajus, kata para ulama, itu sifatnya seperti menjual, atau ketika ada orang yang berjualan, ya, maka dia sudah bersekongkol dengan si penjual. Dia sudah bersekongkol sama si penjual untuk menaikkan itu harga barang, padahal dia tidak mau beli. Dia cuma memprovokasi orang saja. Ini biasanya Pak ada dalam penjualan sistem lelang. Kalau lelang itu boleh saja di dalam agama, tapi kalau ada tanajus seperti ini, itu diharamkan. Dia sudah memang kong-kali-kong sama si penjualnya. Nanti kalau nanti kau jual itu, nanti saya yang provokasi orang. Sengaja dia naikkan. Ketika ada orang tawar, saya 1 juta, dia tawar, saya 1.200.000. Ini yang orang ini yang saya tadi ini yang melakukan ini. Padahal dia tidak mau beli, tapi dia provokasi orang, ya, supaya orang mengira, oh ini ada orang berani tawar segini, berarti ini barang ini bukan barang murahan ini. Saya tawar lagi dengan harga yang sekian, yang lebih mahal lagi. Terus seperti itu. Dia lombai lagi orang. Sampai pada tingkat tertentu, dia sudah stop. Tidak berani dia tambah lagi. Sebab kalau dia tambah, orang itu kalah. Maka tidak dapat si penjual, ya kan? Maka dia tahu, dia sudah stop sudah sekarang ini. Sehingga barang itu terjual dengan harga mahal, padahal tidak seperti itu harganya. Ini namanya tanajus. Rasul melarang yang seperti ini. Wala tanajashu, kata Rasul, jangan kau melakukan tanajus. Sama juga seperti kata para ulama, ya, orang yang menjual barang tetapi dia mensifatkan barangnya dengan sifat-sifat yang terlalu bombastis, padahal barangnya tidak begitu. Ini juga tanajus namanya. Ya, ketika dia mensifatkan barangnya, ini barang ini kata dia barang anti air, anti banting, anti maling. Padahal tidak begitu barangnya. Ini barang ori ini, padahal KW. Atau dia ada orang sengaja melakukan, kalau istilahnya orang itu testimoni palsu. Sengaja dia kasih testimoni supaya nanti orang lihat, oh betul, bagus ini barang ini. Ini tanajus yang seperti ini. Tanajus yang seperti ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini kadang banyak dilanggar oleh periklanan terkadang. Ada orang iklankan makanan misalnya, ya, saking anunya bisa terbang. Terbang betulan dia. Ini kan terlalu bombastis ini. Walaupun orang tahu, orang paham, itu tidak benar. Tetapi itu kan kedustaan. Kedustaan yang orang sudah paham lah. Tapi yang namanya dusta tidak diperbolehkan. Ya, ada iklan misalnya sabun deterjen bisa menghilangkan 1 juta kuman. Ya. Pernah dia hitung kumannya sampai 1 juta itu? Ini kan terlalu bombastis yang seperti ini. Ini tanajus kata para ulama. Tidak boleh seperti ini. Mengiklankan suatu barang terlalu bombastis. Itu tanajus. Rasul larang, wala tanajashu, jangan kalian saling melakukan tanajus. Jangan kalian melakukan tanajus dalam bentuk yang seperti tadi. Dan Nabi SAW melarang. Dalam hadis Ibnu Umar juga disebutkan, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin najash. Rasulullah melarang dari bentuk najash. Ini Pak sebenarnya pernah terjadi di zaman dulu. Di zaman dulu kan orang berjualan juga dulu. Ya, ada orang jual berjualan bawang. Bawangnya ini tidak laku-laku. Akhirnya dia pun berteriak, ya basal, dia pakai bahasa Arab. Ya basal, basal ahla minal asal, dia bilang. Ayo bawangku lebih manis daripada madu, katanya. Bawangnya lebih manis daripada madu. Ya, mana ada bawang lebih manis dari madu? Ini cuman dia ingin menarik perhatian orang. Supaya orang, apa itu? Akhirnya orang pun melihat, ya kan, padahal dia dusta. Ini namanya najas yang seperti ini. Rasul apa Pak? Rasul larang. Wala tanajashu, jangan kau melakukan tanajus. Dan kata para ulama, tanajus ini sebenarnya asalnya semua bentuk tipu daya, ya,
untuk mengelabui orang dan dia bisa mencapai tujuannya. Nah, itu namanya tanajus. Semua bentuk tipu daya untuk mengelabui dan menipu orang. Nah, untuk menipu dan mengelabui orang. Dan ini banyak memang terjadi dalam muamalat. Terjadi dalam muamalah. Makanya ketika Nabi menyebutkan man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi. Ini kan sabab urutnya hadits ini. Nabi Pak pernah jalan ke pasar. Ketika Nabi jalan ke pasar, Nabi lewat pada para penjual buah-buahan. Ini para pedagang ini. Ketika itu Nabi langsung masukkan tangannya ke dalam tumpukan buah-buahan itu. Nabi masukkan ke dalam. Ada apa Nabi ini lakukan seperti itu? Setelah itu Nabi angkat tangannya. Ternyata basah tangannya Nabi SAW. Maka kata Nabi sama penjual buah itu, ini apa ini penjual buah? Ini apa ini? Kata orang ini, ya Rasul, itu cuma tertimpa panas ya Rasul. Kata Rasul, kenapa kau tidak jadikan itu di atas? Kenapa kau jadikan dia di bawah? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengucapkan hadits ini, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, ini terkadang pedagang-pedagang, nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tidak melakukan penipuan demi penipuan, ya. Orang berharap barangnya bagus, buah-buahnya bagus, ternyata jelek, dipilihkannya jelek. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini kan memunculkan apa? Memunculkan orang akhirnya jerak, tidak mau lagi, bahkan bisa mendoakan orang itu, ya kan? Kurang ajar ini penjual ini. Ternyata begini saya dapat, ada apa namanya, busuk-busuk duriannya. Nah, misalnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk tanajus. Ya. Demikian pula ketika orang menjual barang, dia sembunyikan aibnya. Nah, itu juga sama, itu bentuk tanajus juga itu. Ya, apalagi kalau barang-barang second kan. Barang-barang second itu kadang dijual, ya. Ya dia harus terang-terangan lah. Kalau misalnya ada cacatnya, ada aibnya, dia jelaskan. Jangan dia tutup-tutupi, dia poles, ya, seakan-akan baru. Nah, padahal sudah berapa kali servis. Nah, ini tidak boleh seperti, harus dia jelaskan. Kalau kau jual barang second, ini barang saya ini ada cacatnya di sini, ada di sini, dia jelaskan. Kau mau beli, alhamdulillah, tidak juga tak masalah. Nah, itu penjual yang bagus seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini namanya tanajus. Rasul melarang apa? Wala tanajashu. Jangan kalian melakukan tanajus. Nah, tanajus itu bentuknya tadi yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, setelah Nabi menyebutkan yang kedua, Rasulullah bersabda, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Lihat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama menyebutkan sebenarnya apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadits ini, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru, ini semuanya sebenarnya muncul dari hasad. Gara-gara hasad orang bisa melakukan tanajus tadi. Gara-gara hasad orang bisa saling membenci satu sama lain. Gara-gara hasad orang bisa memboikot satu sama lain. Gara-gara apa? Hasad. Makanya disitulah poinnya, mengapa Nabi sebutkan hasad sebagai dosa yang pertama. Karena hasad ini bisa menumbuhkan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa yang ini, saling membenci. Awalnya tadi apa? Awalnya dia hasad sama saudaranya, akhirnya dia benci. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia benci. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebencian ini, ya, dari perkara yang muncul gara-gara hasad. Ya. Yang mana harusnya kaum muslimin saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain, tapi ini justru saling membenci satu sama lain. Iya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita diingatkan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan. Kemudian dinafikan hal-hal yang bisa mengundang permusuhan, yang bisa mengundang kebencian satu sama lain. Nah, tidak boleh kita saling membenci sesama saudara. Wala tabaghadu, jangan kau saling membenci.
Tidak boleh saling membenci. Ini kata para ulama. Rasul menyebutkan la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Ini kalau dalam bahasa Arab itu wazannya semuanya sama, Pak. Wazannya tafa'al wala tafa'ala ya tafa'alu. Dalam bahasa Arab ini tufidul musyarakah, memberikan makna ya berserikat satu sama lain. Makanya kita terjemahkan jangan saling. Ya, hasad itu tidak boleh, apalagi saling hasad. Melakukan najas tadi itu tidak boleh, apalagi saling tanajas. Benci sama saudara tidak boleh, apalagi saling membenci. Apalagi saling membenci. Sehingga kata para ulama, ini tidak boleh kau lakukan, baik kau yang memulai atau kau yang membalas. Itu tidak boleh. Walaupun mungkin kau tidak memulai, tapi kalau kau membalas itu pun tak boleh. Gara-gara kau dibenci, gara-gara temanmu itu hasad sama kamu, akhirnya saya juga balas, saya hasad sama dia. Ini namanya membalas keburukan dengan keburukan, bertentangan dengan firman Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak boleh kita membenci. Nah, hanya saja ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kita itu boleh membenci, bahkan wajib hukumnya benci. Benci kepada apa, Ustaz? Benci kepada kekufuran. Nah, itu harus kita benci, Pak. Tidak mungkin kita mau cintai kekufuran. Tidak mungkin kita mau cintai kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, ini harus kita benci memang. Nah, ini harus kita benci. Kita tidak suka dengan kekufuran, kita tidak suka dengan kemaksiatan, kita tidak suka dengan ahli maksiat. Ya. Kenapa? Karena memang diperintahkan di dalam agama untuk membencinya. Kalau kita cinta sama perkara itu, oh bahaya. Nah, ini berbahaya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya kita benci karena Allah, sebagaimana kita cinta karena Allah. Rasulullah pernah bersabda, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utama amalan adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Dalam satu riwayat, inna awsata ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Dan sesungguhnya termasuk dari ikatan iman yang paling kuat adalah kau cinta karena Allah dan kau benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi terkadang kita itu cinta sama saudara kita. Ketika dia orang baik, ketika dia soleh, kita cinta. Terkadang kita benci sama saudara kita ini, bencinya kita bukan karena dirinya, bukan karena keimanannya, tapi karena maksiatnya dia kepada Allah. Kita benci. Nah, kebencian kita kepada dia mendorong kita untuk mencegah dia dari kemungkaran, menasihati dia. Nah, disinilah muncul kembali yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ingat, kalau kita benci sama orang lain karena Allah, bencinya itu jangan terlalu kelewat batas. Ada orang benci betul, sampai 7 turunannya dibenci-bencinya. Apa salahnya 7 turunannya? Ada orang itu kan begitu, kusumpahi kau sampai 7 turunan. Ini tidak boleh seperti ini, Pak. Terlalu, apa salahnya keturunannya dia? Bisa jadi keturunannya orang soleh. Nah, ini bencinya terlalu berlebihan. Rasul melarang benci yang terlalu berlebihan. Kata Rasul SAW, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ini kata Rasul, Pak. Kata Rasul SAW, cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebihan. Yang namanya berlebihan itu bahaya itu. Cintailah orang yang kau cintai sedang-sedang saja. Kenapa? Bisa jadi nanti suatu hari dia akan menjadi orang yang kau benci. Nah, sebaliknya, bencilah orang yang kau benci sedang-sedang saja, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, aku benci itu, ndak bisa aku maafkan itu, aku benci itu. Nah, betul-betul jangan, sedang-sedang saja kata Nabi. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Boleh jadi suatu hari dia akan menjadi temanmu yang sangat kau cintai.
Nah, kalau sudah benci baru cinta kan bagaimana itu? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus waspada dari penyakit saling membenci ini. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepantasnya kita benci, tidak boleh. Ya, inilah yang diinginkan oleh syaitan, ya, untuk menanamkan kebencian kepada manusia. Allah berfirman Pak di dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang khamr dengan maisir, perjudian. Allah sebutkan dalam Quran, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Naam, sesungguhnya setan itu menginginkan supaya menanamkan di antara kalian itu permusuhan dan kebencian." Nah, itulah maksud setan, Pak. Untuk menanamkan apa? Permusuhan dan kebencian. Pada apa? Pada khamr dan perjudian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang minum khamr dan suka berjudi, nah, ini bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka dan saling membenci di antara mereka. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan itulah yang menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, wa anis shalah, dan dari salat kepada Allah. Fahal antum muntahun, tidakkah kau berhenti dari perbuatan itu? Nah, itulah yang diinginkan oleh syaitan. Maka jangan bantu syaitan untuk melancarkan serangannya ini kepada manusia. Setan itu, Pak, sudah bercita-cita memang untuk menyesatkan manusia bagaimanapun caranya. Nah, manusia itu sudah kadang tidak bisa digoda lagi dia. Ya, orang ini tidak bisa digoda. Kenapa? Dia sholat terus, dia ibadah terus, dia ke masjid terus, tidak bisa digoyahkan keyakinannya. Tapi setan mengambil peluang yang lain. Dia lihat orang ini, oh ini ya, di orang ini kita boleh buat ribut di antara mereka. Nah, akhirnya inilah usaha setan, saling membenci di antara sesama. Padahal sudah beribadah, padahal sama-sama ke masjid, padahal sudah di satu masjid. Inilah usaha setan, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk membuat orang menyembah berhala. Kaum muslimin mungkin sudah kuat akidahnya, tidak mungkin menyembah patung, tidak mungkin. Sudah kuat akidahnya. Bagaimana cara setan? Akan tetapi setan mengadu domba di antara mereka. Saling bermusuhanlah, saling membencilah, saling suudzonlah mereka. Saling suudzon, saling buruk sangka. Nah, padahal sudah beribadah ini, padahal sudah bagus ini dia, padahal sudah ke masjid dia. Tapi seperti itu usaha setan, Pak. Dia tidak akan tinggalkan celah, ya, untuk menyesatkan anak cucu Adam. Makanya kita harus membentengi diri kita dengan sekuat tenaga dari godaan, bisikan, rayuan setan kepada manusia yang ingin mencari celah kita untuk menggugurkan kita dari istiqomah di dalam agama Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh saling membenci. Nah, tidak boleh saling memusuhi di antara kaum muslimin. Nah, ini sama dengan yang berikutnya. Kata Nabi yang berikutnya apa? Wala tadabaru. Jangan kalian saling tadabur. Tadabur ini dari kata dubur, saling membelakangi. Nah, jangan saling membelakangi. Maksudnya apa jangan saling membelakangi? Maksudnya jangan kau saling memutuskan hubungan. Jangan kau tidak saling tegur sapa. Ya, ketemu dengan saudaranya la salam wala kalam. Tidak ada lagi salam, tidak ada lagi tengok-tengok sana, bahkan dia palingkan wajahnya ke sana. Nah, dia buang wajahnya, dia buang muka. Nah, dan tidak mau ketemu. Nah, ini para jamaah sekalian, ini namanya tadabur. Nabi larang, wala tadabaru. Tidak boleh kalian saling tadabur. Tidak boleh kalian saling memusuhi, memutuskan hubungan antara sesama kalian. Tidak boleh kalian saling memboikot, saling menjauhi, tidak mau berbicara, bermusuhan. Ini namanya tadabur. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya, kita ini dengan saudara kita muslim yang lain. Sudah habis waktunya, Pak?
Kita ini dengan saudara muslim yang lain harus apa? Harus menanamkan sekali lagi apa yang tadi kita sebutkan, persaudaraan di antara sesama muslim. Insyaallah taala ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sudah habis waktunya. Biidznillah taala, wallahu taala alam bissawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.